Lia, nak, kamu makan sama minum obat dulu yuk. Tadi ibu udah belikan di warung. Bu, badan Lia panas banget. Kepala Lia juga sakit, pusing. Iya nak, ibu tahu. Sabar ya sayang, makanya makan dulu yuk. Mulut Lia terasa pahit, Bu. Lia gak mau makan. Kalau kamu gak makan, nanti obatnya gak bisa masuk. Biar cepet sembuh nak. Enggak mau, Bu. Ya Allah Lia, kamu sudah hampir seminggu begini nak. Ibu takut banget, panas kamu makin hari makin tinggi. Kamu juga kemana sih bang? Udah jam segini belum pulang kerja juga. Bu, badan Lia dingin. Iya nak, ibu ambil minum anget dulu ya. Harusnya kamu dibawa ke rumah sakit nak. Tapi uang dari mana? Ibu cuma bisa beliin obat warung. Dan obat itu pun gak mempan. Ibu jangan tinggalin Lia. Iya nak, ibu di sini. Ibu gak akan ninggalin kamu. Bang Dayat, kamu kemana sih bang? Anak kita itu sakit dan sampai malam gini kamu belum pulang juga. Ya Allah bang, aku bingung harus apa. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang, akhirnya kamu pulang juga. Kamu tuh udah bikin aku khawatir tahu nggak sih? Iya maaf Nani, aku udah bikin kamu khawatir. Kenapa kamu pulang jam segini bang? Ini kamu pulang lembur atau gimana? Bukan lembur, perusahaan lagi turun produksi. Beberapa karyawan juga ada yang di PHK. Jadi kamu pulang malam bukan karena lembur? Iya bukan lembur, lagian segini juga nggak apa-apa. Yang penting aku masih punya kerjaan daripada aku nganggur ya kan? Oh iya, keadaan Lia gimana? Masih panas? Panasnya makin tinggi bang. Ini udah seminggu bang. Lia nggak turun-turun panasnya. Obat warung nggak ada ngaruhnya sedikit pun. Astagfirullahalazim. Nanti kita beli obat lagi Atau apa? Mau ajak berobat? Apa kamu punya uangnya bang? Aku udah coba pinjam ke Pak RT. Aku udah ke rumah beliau. Tapi Pak RT juga lagi nggak punya. Udah pinjam ke Poyati belum? Poyati tadi katanya pergi, ditelepon juga nggak aktif. Aku udah coba semuanya bang, tapi nggak ada satupun yang bisa bantu kita. Ya Allah, gimana ini? Kok kamu malah nanya sih bang? Masa kita harus biarin Lia kayak gitu? Biarin panasnya naik terus sampai dia nggak kuat? Iya Nani, jangan ngomong kayak gitu. Aku akan usaha buat anak kita, biar dia cepat sembuh. Aku juga takut terjadi apa-apa sama Lia. Ada apa malam-malam gini datang ke rumah saya? Pak Wiryo, kedatangan saya ke sini, saya meminta tolong sama Bapak. Sudah kuduga, kedatangan orang-orang miskin kayak kamu itu datang ke sini pasti mau minta bantuan sama saya. Anak saya sakit sudah seminggu, sudah diberi obat warung, tapi belum ada perubahan juga, Pak. Saya khawatir sama anak saya. Kamu pikir saya ini puskesmas, bisa nyembuhin anak kamu yang lagi sakit itu? Saya butuh uang, Pak. Tolong pinjemin saya uang malam ini juga. Saya mohon, saya mau ajak anak saya berobat, Pak. Saya khawatir, saya takut. Takut anak kamu mati? Itu urusan kamu, bukan urusan saya, Dayat. Saya janji, begitu gajian, saya langsung bayar lunas, Pak. Tolong bantu saya. Baik, saya bisa pinjamin, tapi dengan syarat bunga. Bunga? Berapa bunganya, Pak? Untuk orang miskin kayak kamu, 20%. Tapi kalau kamu telat membayarnya, ada bunga tambahan di setiap harinya. 20%? Tapi saya kan pinjamnya nggak sampai berbulan-bulan, Pak. Saya hanya minta tempo. Kalau saya udah gajian, saya akan langsung bayar. Sekarang saya butuh untuk berobat anak saya, Pak. Kalau nggak sanggup, pulang aja. Masih banyak orang lain yang antri mau pinjam ke saya. Baik, Pak. Saya terima berapapun bunganya, asal anak saya bisa selamat. Anak saya bisa berobat. Ingat, jangan sampai telat, atau kamu yang akan sengsara sendiri. Saya siap, Pak. Bang, kamu mau berangkat kerja? Enggak, Nani. Hari ini aku ambil cuti. Aku khawatir sama kondisi Lia.
Iya bang, apalagi aku yang setiap hari ada di rumah, di dekat dia, ngelihat dia sakit, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Aku kadang panik dan bingung sendiri. Iya, makanya aku pengen cuti dulu. Mudah-mudahan setelah berobat ini, kondisi Lia bisa lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, kamu punya uang dari mana bang? Kan kamu belum gajian. Jangan-jangan kamu pinjam uang ya bang? Iya Nani, aku pinjam uang. Kamu pinjam uang sama siapa bang? Dari tempat kerja kamu? Bukan Nani, aku pinjam dari Pak Wiryo. Pak Wiryo? Pak Wiryo si rentenir? Iya, aku pinjam ke Pak Wiryo. Ya Allah bang, kenapa kamu pinjam sama dia? Dia itu lintah darat, dia kejam, dia bisa bikin kita sengsara. Aku tahu, aku juga takut, tapi aku terpaksa. Kasihan sama Lia. Aku benar-benar gak tega lihat anak kita sakit. Aku takut kehilangan Lia. Tapi bang, bunga di tempat Pak Wiryo itu mencekik. Dia suka mengancam orang-orang kampung dengan preman suruhannya itu. Kamu tahu sendiri kan bang? Aku bingung harus cari pinjaman kemana lagi. Tapi aku janji, begitu gajian, langsung aku lunasi semua. Kamu percaya sama aku kan? Bukan aku gak percaya sama kamu. Aku cuma takut bang, kamu gak lihat apa yang terjadi sama tetangga-tetangga kita. Semuanya hancur gara-gara hutang ke dia. Aku ngerti, aku juga takut kalau mikir itu. Tapi kita harus selamatin Lia dulu. Anak kita yang lagi sakit. Kalau bukan sekarang, dia bisa makin kritis. Ya Allah, kenapa harus sampai kayak gini? Kenapa kita selalu kekurangan? Kamu yang sabar ya. Doain rezeki aku lancar dan Lia bisa cepat sembuh. Soal Pak Wiryo, setelah gajian, pasti langsung aku beresin. Aku cuma takut kalau nanti Pak Wiryo nekat dan nuntut lebih bang. Aku janji, aku bakal hadapi semuanya. Kamu jangan takut. Kita lewati ini bareng-bareng ya. Cecep, hari ini gue udah capek banget denger orang-orang miskin merengek minta waktu. Gue muak dengernya. Gue mau lu yang datang aja ke rumah orang-orang miskin itu ya. Siap bos. Lu harus nagih utang ke mereka. Dan gue mau semuanya kelar sebelum sore. Siap bos. Daftar nama-nama yang nunggak udah saya siapin. Kemarin ada beberapa dari mereka bilang masih butuh waktu. Waktu? Orang miskin itu kalau dikasih waktu seminggu, mintanya sebulan. Dikasih sebulan, mintanya setahun. Mental miskin bikin gua muak. Terus kalau mereka tetap gak bisa bayar gimana bos? Ya lu ancam, lu tekan, lu bikin mereka menderita. Biar mereka tahu, mereka gak bisa main-main sama gua. Wiryo, si orang paling kaya di kampung ini. Terus kasih kelonggaran waktu lagi gak bos? Denger ya, gua kasih mereka waktu 3 hari. Cuma 3 hari, maksimal 1 minggu. Kalau lewat, lu sita semua barang-barang berharga mereka. Mau motor, mau TV, emas, apapun yang berharga, lu ambil semuanya. Gua males berurusan sama orang miskin. Mereka cuma bikin hidup gua ribet. Yang gua mau cuma uang gua balik. Baik bos, saya akan lakuin sesuai perintah bos. Gitu dong, jangan lembek. Mereka itu harus dikasih pelajaran. Siap bos, saya jalan sekarang. Gua gak mau cuma balik modal. Gua mau untung yang besar. Susah bayar, bunga naik, ancaman pun naik. Saprol, bungkusin cabai merah 1/4 kilo ya, sama bawang merah juga. Saya tomat 5.000, cabai rawit 1/4 aja. Tapi cabai rawit yang pedes ya. Emangnya ada cabai yang gak pedes ya, Po? Kali aja, zaman sekarang kan banyak orang-orang nekat. Apa aja bisa dipalsuin. Waduh, masa Saprol harus cobain dulu ini cabainya? Cobain aja Saprol, biar gak penasaran. Tapi sama omongan Porodia, pedesan mana ya? Ngeledek aja lu Saprol. Mbak Nani belanja apa nih? Paling sayur bening aja po, buat Lia, dia lagi sakit. Ya Allah, Lia sakit apa mbak? Demam po Yati, udah sakit seminggu. Udah diajak berobat belum? Udah po. Alhamdulillah, biar cepat sembuh ya buat Lia. Amin, makasih po Yati. Yat, lu udah denger belum? Itu si Bu Susi yang rumahnya di kampung sebelah. Kemarin rumahnya abis dobrak-abrik sama rentenir Wiryo. Gara-gara belum bisa bayar. Padahal baru beberapa hari. Kasian Bu Susi, Pak Wiryo itu bener-bener gak punya hati ya. Orang kayak gitu pasti bisa berbuat nekat kapan aja. Iya bener, ngeri banget deh. Kalau bisa, jangan pernah punya urusan sama rentenir manapun. Sekali masuk, pasti susah keluar dah. Karena bunganya emang bener-bener mencekik. Padahal utangnya cuma sedikit.
Tapi bisa-bisanya utangnya itu terus membengkak. Iya bener ya. Mbak Nani diem aja, kenapa? Enggak po, enggak apa-apa. Lagi nggak tenang aja pikiran kalau anak lagi sakit. Pastilah Mbak. Ya udah tuh, kalau udah selesai belanjanya biar cepat-cepat pulang. Kasian juga itu Lia nungguin di rumah. Pasti nungguin Mbak Nani. Iya po. Ada apa ya bang? Ada apa? Mana laki lu? Si Dayat, suruh dia keluar. Gue tahu dia ada di dalam. Bang Dayat lagi kerja, dia nggak ada di rumah. Ah, banyak alasan lu ya. Lu pasti sengaja nyembunyiin dia kan? Dia pasti lagi ngumpet. Gue mau nagih utang Bos Wiryo. Bang, tolong jangan teriak-teriak. Anak saya lagi sakit. Nggak enak juga sama tetangga yang lain. Gue nggak peduli. Gue sengaja biar tetangga lu pada lihat. Biar semua tahu kalau lu nunggak bayar utang. Mana Dayat? Suruh dia keluar. Suami saya belum pulang kerja, Bang. Dia juga belum gajian. Saya minta waktunya ya, Bang. Tolong. Waktu itu emas. Dan emas itu harganya mahal. Lu pikir gue kerja buat angin? Bos gue mau uang, ngerti? Tolong kasih kami sedikit waktu. Anak saya sedang sakit, Bang. Gue gak peduli anak lu sakit, suami lu lembur, lu gak punya duit. Itu semua bukan urusan gue. Yang gue tahu, lu punya hutang dan harus bayar. Bang, saya mohon. Bang, kalau ngomong gak usah pakai toa, berisik. Dari jauh aja suara si abang udah kedengeran. Ini cuma ngobrol dekatan gini, masa pakai teriak-teriak segala? Ada apa sih? Lu jangan ikut campur ya, ini urusan gue sama dia. Kalau gue ikut campur kenapa emang? Lu aja cuma disuruh sama bos lu kan, si Wiryo. Ngapain lu mau-maunya disuruh sama dia? Kalau emang itu utang si Wiryo, suruh si Wiryo aja yang datang ke sini. Lu mau aja disuruh-suruh sama bos lu. Kalau gue ya bang, males. Mending lu cari kerja yang lain deh. Pakai nasihatin gue segala. Tolong. Ngapain lu teriak-teriak minta tolong? Biar semua warga dateng, biar lu dikeroyok sama warga kampung. Beraninya lu keroyokan ya? Gue kasih tahu sekali lagi. Gue kasih waktu 3 hari dari sekarang. Suruh laki lu bayar utang, atau gue akan bertindak lebih kasar dari ini. Iya, Bang. Apa lu lihat-lihat gua? Mbak Nani gak apa-apa. Gak apa-apa, Po. Makasih ya udah bantuin saya. Sama-sama Mbak. Mbak Nani kenapa bisa-bisanya terlilit utang sama rentenir Wiryo? Iya, Po. Kami terpaksa karena butuh buat berobat anak kami. Aduh Mbak Nani, sekarang kalian harus cepet-cepet cari jalan keluar deh. Jangan sampai berurusan lagi sama rentenir itu. Bos, saya sudah selesai tagih utang. Bagus, bayar semua kan? Satu orang yang belum bayar bos, si Dayat. Udah gue bilang, si Dayat harus bayar hari ini. Bodoh banget lu ya. Saya tadi diusir sama Rodia bos. Apa hubungannya utang si Dayat sama si Rodia? Tadi pas saya lagi nagih, Rodia datang dan dia ngebela keluarganya si Dayat bos. Rodia? Cuma sama perempuan kampung itu aja lu takut? Bos, Rodia itu bukan perempuan biasa. Dia itu preman kampung ini bos. Mulutnya pedes, suaranya kenceng, tukang gosip. Suaminya aja mukanya serem bos. Ah, lu banyak alasan. Lu gua bayar buat kerja sama gua, bukan buat ketakutan sama perempuan kayak dia doang. Habisnya dia mau teriak manggil-manggil warga bos. Kan gua jadi ngeri. Gua takut dikeroyok warga bos. Gua nggak mau tahu. Urusan gua itu cuma satu, utang dia lunas. Tapi bos, Tugas lu masih kurang gampang apalagi. Lu cuma dateng, bikin mereka takut dan mau bayar utang itu. siap bos. Pokoknya gua nggak mau tahu, utang itu harus lunas. Mereka nggak bisa bayar. Lu masuk, lu obrak-abrik rumahnya, ambil barang berharganya biar mereka tahu akibatnya. Gimana, Bang? Udah gajian belum? Belum, pabrik masih belum jelas. Katanya bulan ini mundur. Nggak tahu kapan tanggalnya. Ya Allah, Bang. Tadi anak buah Pak Wiryo juga datang ke rumah. Dia nagih utang dan dia teriak-teriak. Mereka tepat waktu buat nagih utang itu. Tapi aku belum gajian. Terus dia bilang apa? Kalau dalam 3 hari utangnya belum dibayar, dia bakal datang lagi. Dan dia ngancem akan bertindak lebih kasar. Aku benar-benar takut, Bang. Aku juga bingung. Bingung banget. Aku kerja tiap hari. Tapi pabrik lagi turun. Boro-boro bayar lemburan. Gaji aja belum tahu kapan turun. Terus gimana, Bang? Maafin aku Nani.
Semua ini karena aku. Jangan ngomong gitu bang, kamu juga terpaksa meminjam ke mereka karena kita butuh demi kesehatan Lia. Aku bakal coba ngomong ke atasan besok. Mungkin bisa minta sebagian gaji dulu. Apapun, asal utang itu bisa kebayar. Iya bang. Kamu tenang ya, aku akan segera cari jalan keluarnya. Ibu, dingin banget. Astagfirullah nak, kamu kenapa? Ibu, Lia, badan kamu panas lagi, panasnya tinggi lagi. Aduh ya Allah, kamu kambuh lagi nak. kepala Lia pusing, Bu. Sabar ya nak, ibu ada di sini. Ibu akan cari obat, ibu akan usahain. Ya Allah, itu pasti Rentenir Wiryo dan anak buahnya. Ini udah 3 hari, hari ini batasnya. Mbak Nani, kok kelihatan kaget banget mukanya? Enggak po, ada apa ya po? Kita kesini mau jengukin Lia. Iya, ini kita bawain bubur sama buah buat Lia biar cepat sembuh. Syukurlah, saya takut kalau yang datang itu ternyata Rentenir Wiryo atau malah premannya. Ibu-ibu kok jadi repot gini sih? Enggak Mbak Nani kenapa? Kayak yang pucet gitu, sakit juga. Enggak apa-apa po. Saya cuma, ya itu, Lia kambuh lagi sakitnya. Kemarin baru dibawa berobat. Sekarang panas lagi. Dan sekarang ada batuknya juga. Kasian banget Lia, semoga Lia cepat sembuh ya. Iya Mbak, anak sakit itu pasti perasaannya udah gak karuan. Belum mikirin pekerjaan yang lain, pasti repot banget ya. Iya Porodia, sekali lagi makasih banget ya Po Yati, Porodia. Saya jadi gak enak, jadi ngerepotin. Kita ini tetangga, kalau bukan kita yang saling bantu siapa lagi? Iya, gak usah sungkan gitu. Tapi bener nih, Mbak Nani gak apa-apa. Gak apa-apa Po, insya Allah aman. Wajar lah Ro, seorang ibu khawatir, cemas, apalagi nih soal anak yang lagi sakit. Tapi jangan dipendam sendiri ya Mbak Nani. Kalau butuh bantuan kita bilang aja ya. Iya Po, makasih ya. Saya bener-bener makasih. Tiga hari? Ini udah 3 hari. Kita udah kasih waktu. Mana duitnya? Saya bener-bener gak pegang uang bang. Gua datang untuk menyelesaikan urusan. Lu pasti tahu kan? Utang itu wajib dibayar. Saya belum punya uang. Bang Dayat juga belum gajian. Tempat kerjanya lagi turun produksi. Tolong kasih kami waktu sedikit lagi. Anak saya juga masih sakit. Gue gak peduli anak lo sakit kek, pingsan kek, mati kek. Gue cuma mau duitnya. Kalau enggak, hari ini juga gue ambil barang-barang yang ada di rumah lu ini. Jangan bang, saya mohon. Saya benar-benar gak punya uang. Kasih waktu lagi untuk kami. Gua ini bukan lembaga sosial. Bos gua minjemin uang bukan buat disia-siain. 3 hari itu sudah cukup. Lu gak usah minta tambahan hari lagi. Saya mohon bang, saya janji gak akan kabur. Ini rumah kami. Tapi tolong kasih saya keringanan bang. Anak saya benar-benar lagi sakit. Kasihan anak saya bang. Gua kasih waktu seminggu lagi. Makasih ya bang, makasih. Saya janji saya bakal usahain. Seminggu ya. Lebih dari itu gue balik dan gue gak peduli lagi mau ada yang sakit atau mati. Gue sita semua barang-barang berharga lu. Iya bang, iya saya usahakan. Tolong jangan kasar ya bang. Ingat omongan gue, jangan coba-coba kabur. Mana duit hari ini? Jangan bilang lu pulang dengan tangan kosong lagi. Bos, si Dayat masih belum bisa bayar. Bininya bilang suaminya belum gajian. Anaknya juga sakit. Cecep, lu pikir gue peduli sama anaknya? Gue minjemin duit bukan buat disumbangin gitu aja. Saya udah maksa, dia bilang kasih kelonggaran waktu lagi. Emang anak buah gak bisa diandelin lu ya. Gue serahin semua sama lu, tapi lu malah lembek. Lu itu preman, nagih utang yang tegas, yang galak, bukan lemah lembut kayak lagi nagih utang daster. Saya kasih dia waktu seminggu lagi, sesuai permintaan bos. Siapa yang merintah kalau gue kasih waktu seminggu lagi? Kenapa lu lembek banget sih, hah? Saya cuma ikutin batas yang bos bilang. Alasan, setiap lu pulang laporan, isinya gagal.
Lu itu kerja apa jadi beban buat gua sih? Denger ya, gua udah muak sama alasan mereka. Dan mulai sekarang, gua yang akan nagih. Lu cukup di belakang gua. Punya anak buah kok bodoh banget sih. Maaf bos. Pak Wiryo dari mana malam-malam gini? Mau tahu aja urusan orang. Namanya juga basa-basi, Pak. Sensi amat sih. Saya habis nagihin utang. Dan saya bawa hasil kerjaan saya, Pak RT. Aduh, ai. Nagih utang, apa ngerampas, Pak? Kalau mereka nggak bisa bayar, apa saya salah kalau saya mengambil barang berharga mereka? Mereka aja udah pakai uang saya. Masa seenaknya nggak mau bayar? Astagfirullahaladzim, Pak Wiryo. Masa nagih utang sampai menyita barang-barang orang begitu? Pak RT jangan sok suci. Saya cuma ambil hak saya. Mereka berutang, nggak bisa bayar, ya saya ambil yang sepadan. Tapi ada cara yang lebih manusiawi, Pak Wiryo. Orang miskin itu bukan boneka buat diinjek-injek. Kasihan mereka, sudah susah, makin disudutkan. Alah, Pak RT itu kebanyakan ikut campur. Kalau nggak mau menderita karena perlakuan saya, ya jangan berhutang dong. Minta belas kasihan segala, makin ngelunjak mereka. Bapak itu punya kuasa, tapi kuasa itu ada batasnya, Pak. Batas, yang nentuin batas itu saya, bukan Pak RT. Saya nggak butuh ceramah moral dari orang yang bahkan nggak bisa beresin masalah kampung dan warganya sendiri. Tapi kan bisa diselesaikan secara kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan gak bakal ngasih saya duit. Yang saya mau cuma satu, utang saya dibayar. Kalau mereka nggak bisa, ya saya ambil apapun yang bisa saya jual. Pak Wiryo, hati-hati. Tindakan seperti itu bikin orang menderita. Takutnya nanti balik ke Bapak sendiri. Balik ke saya? Nggak mungkin. Oh iya Pak RT, saya mau kasih saran. Urusin aja Ronda sama admin RT itu. Urusan pekerjaan saya, bukan level Anda. Ayo Cep. Ide, sombong banget Pak Wiryo. Mau ngapain lu kesini? Pak Wiryo, saya mau bayar utang, tapi saya nggak punya uang, Pak. Lu ini gimana sih? Mau bayar utang tapi nggak punya duitnya. Jadi, saya bawa motor saya buat jadiin jaminan dulu. Motor butut itu. Saya cuma punya itu, Pak. Kalau nanti saya sudah punya rejeki, saya bakal tebus motor itu. Tolong terima dulu. Saya nggak mau bikin keluarga saya ketakutan. Oke, total utang lu sekarang 2.200.000. Apa, Pak? 2.200.000. Tapi waktu awal saya cuma minjem 1 juta, Pak. Lu nggak usah pura-pura bodoh. Lu tahu kan, kalau pinjem sama gua itu ada bunganya. Dan ditambah, lu itu telat bayarnya. Jadi bunganya nambah. Lu pikir utang itu diem aja? Apa nggak bisa dikurangin lagi, Pak? Saya dan keluarga sedang susah, Pak. Semua orang yang ngutang giliran ditagih pasti bilangnya lagi susah. Makanya jangan ngutang kalau nggak mampu bayar. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau saya sudah dapat rejeki, saya tebus motornya. Tebus? Lu yakin bisa ditebus, Dayat? Udahlah, ikhlasin aja. Motor jelek gini juga gue males pakainya. Kalau gue jual pun paling laku berapa sih? 1 juta juga belum tentu laku. Walaupun jelek, motor itu satu-satunya yang saya punya. Ya udah, nggak usah banyak drama. Kalau emang lu udah selesai ngomong sama gue, mending lu pulang aja. Gue masih banyak kerjaan. Pak, masa iya kamu tega banget ambil motor Bang Dayat tadi? Itu motor satu-satunya dia, Pak. Salah sendiri dia minjem duit. Yang namanya utang itu ya harus dibayar. Gak peduli itu motor apa juga. Yang pasti dia udah berani bayar meskipun pakai barang jaminan. Tapi kan kamu tahu sendiri keluarga mereka itu susah. Masa kamu ngambil satu-satunya kendaraan buat dia kerja? Itu bukan urusan saya. Saya bukan panti sosial. Orang kalau mau minjem, ya harus siap sama resikonya. Saya cuma kasihan, apa kamu gak iba sedikit pun? Kalau saya pakai IBA, kita makan apa? Kamu lupa, dari dulu usaha saya itu begini. Kamu menikmati hasilnya, tapi sekarang ngomong soal kasihan. Saya cuma takut dosa, jangan sampai kita makan uang haram terus. Saya takut, Pak. Uang haram? Jadi selama ini kamu makan, kamu pakai buat beli emas, beli tas, beli baju, tinggal di rumah yang mewah, itu kamu kira uang halal. Semua dari pekerjaan saya ini. Masih mau ngebantah apa lagi? Diem kan kamu? Sok bijak, sok paling suci kamu.
Dasar bodoh. Wiryo, galak doang tapi bego. Gimana bisa orang kayak dia nyimpen duit banyak tapi nyebutin kode berangkasnya ke anak buahnya sendiri. Katanya si paling kaya, si paling ditakutin, tapi gampang banget dibohongin. Dia pikir gue setia. Bos kayak gitu cuma bisa nyuruh, marah-marah, ngeremehin orang. Sekarang biar dia ngerasain disikat balik sama orang yang dia anggap paling rendah. Dan duitnya, perhiasan, udah gue bawa semua, sekantong penuh. Biar dia pas buka berangkas, terus kaget, terus ngamuk-ngamuk, gue udah kabur kemana. Makasih ya bosku, kode berangkasnya sangat membantu. Astaga, uang gua, emas, perhiasan, semua hilang. Hilang. Kenapa teriak-teriak begitu? Ada apa sih? Berangkasnya kosong. Kosong, Santi. Uang gua ludes, emas batangan hilang. Siapa yang ngambil? Siapa? Kok bisa? Saya nggak tahu, Pak. Kamu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Isi berangkas aja saya nggak pernah lihat. Kode berangkasnya juga kamu nggak pernah kasih tahu. Memangnya saya bisa buka? Kamu sendiri yang selalu jaga berangkas itu. Enggak. Ada satu orang yang tahu. Cecep. Iya, Cecep. Dia saya kasih tahu kode berangkas waktu saya suruh ambil berkas minggu lalu. Apa jangan-jangan? Coba tanya Cecep. Lagian jam segini dia belum datang. Biasanya juga udah datang. Ini kok nggak kelihatan sama sekali. Angkat teleponnya, Cecep. Coba ulang lagi, Pak. Mungkin dia lagi di jalan. Gua udah ulangin 3 kali, nggak diangkat juga. Dia yang ngambil pasti nih. Gua tahu itu, si brengsek itu pasti ngambil emas gua, uang gua, perhiasan semua. Pak, sabar dulu. Kita cari cara. Jangan teriak-teriak kayak orang hilang akal. Itu semua harta gua, Santi. Bertahun-tahun gua ngumpulin dari nagihin utang. Gua simpen di situ. Masa hilang gitu aja? Kalau memang dia yang ambil, berarti dia kabur. Dan kalau dia kabur, kita harus lapor polisi. Polisi? Gila. Harta itu dari orang-orang yang gua tagih. Gua nggak bisa lapor. Gua juga nggak punya bukti legal. Gua bisa masuk penjara nanti. Terus kita harus gimana, Pak? Duduk diem. Gue bakal kejar dia, gue bakal temuin. Kalau sampai ketemu, gue benturin dah tuh kepalanya. Berani-beraninya ngambil duit gue. Pak, udah, tenang dulu. Kita pikirkan baik-baik. Gimana gue bisa tenang? Emas, perhiasan, uang, hilang dibawa kabur. Mungkin ini karma. Apa maksud kamu? Kamu hidup dari uang yang bikin orang susah. Sekarang giliran kamu ngerasain disusahin orang. Tuhan lagi nunjukin sesuatu, Pak. Jangan ceramahin gue harus cari dia sekarang juga. Pak, udahlah, udah sebulan kamu sakit stroke. Tangan dan kaki kanan kamu itu gak bisa digerakin. Udah istirahat aja, ikhlasin dulu semuanya. Ikhlasin? Ini semua gara-gara lu. Gue lagi sakit, lu masih ngomelin gue aja. Udah gue kasih makan, gue rawat, tapi lu nyalahin gue terus. Dasar istri gak tahu diuntung. Jadi selama ini kamu pikir saya selalu ngelawan? Selama ini saya cuma diem, Pak. Tiap hari kamu bentak saya, kamu hina saya, kamu permaluin saya tahan semua itu. Alasan, lu itu istri gak ada gunanya. Udah gue urus masih aja ngeluh. Kamu pikir saya bahagia hidup sama kamu? Saya nikah sama kamu bukan karena cinta. Saya itu terpaksa. Orang tua saya punya hutang sama kamu. Saya harus bayar dengan hidup ini. Masih mending lu gue nikahin daripada bapak lu gue jeblosin ke penjara. Kamu keterlaluan. Kamu itu selalu hina saya. Selalu anggap saya ini rendah. Padahal saya yang jaga rumah ini. Saya yang rawat kamu. Tapi tetap aja kamu maki-maki saya seolah saya ini sampah. Udah, kalau lu gak suka, pergi aja. Gue gak butuh lu, pergi. Balik ke desa lu, dasar istri gak tahu diri. Saya memang mau pergi. Ini batas kesabaran saya. Saya udah gak sanggup, Pak, hidup dimaki-maki terus sama kamu. Saya udah capek banget. Ya pergi, gue lebih tenang tanpa lu. Lu itu cuma nyusahin, gue nyesel nikahin lu. Saya juga nyesel menikah sama orang yang kerjanya cuma menyakiti. Kamu kehilangan uang, kehilangan kekuatan kamu. Tapi yang paling parah, kamu kehilangan hati orang yang selama ini tetap setia sama kamu walau kamu hancurkan. Gak usah
so dramatis. Cepet kemas barang lu, pergi sana. Gua nggak mau lihat muka lu lagi. Saya pergi bukan karena kamu usir, tapi karena saya akhirnya sadar saya layak dapat hidup yang lebih baik daripada terus dihina setiap hari. Banyak omong lu ya, pergi sana. Aduh, badan gua makin gak bisa digerakin. Tangan gua, kaki gua, kenapa makin parah gini? Kenapa? Dulu pas masih banyak duit, banyak yang dateng, banyak yang mau nemenin. Sekarang gua gak punya apa-apa. Gua susah, satu orang pun gak ada yang dateng. Gua telepon semua orang, gak ada yang ngangkat. Hidup apa ini? Gini banget hidup gua. Sekarang gua miskin, gua sakit-sakitan, gak ada satupun yang peduli. Ya Allah, Pak Wiryo teriak-teriak lagi aja. Semenjak ditinggal istrinya, makin parah aja kelakuannya.